apapun yang Pak Zuma katakan, Pak Zuma hanya mengejar materi, bukan Tuhan. Mengejar materi. Hei, saudara, kata Yesus, penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang khusyuk dalam beribadah dan benar dalam prosesi ibadah. Sekarang Anda beribadah hari Minggu menyembah Yesus, mana kebenarannya di situ? Mana dalil kebenarannya mana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pak harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, saya sudah mendengarkan, tapi saya mau dengar dalilnya mana. Gini. Saya ulangi lagi deh, Pak. Ulang lagi, mati Mija. Mungkin payah kita. Pak Suma, ya. Sekarang saya tanya Bapak. Ujungnya tanya. Gini. Kasih dalil, malah bertanya. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab sama Pak Zuma. Apalagi pertanyaan nggak perlu dijawab, ngapain? Begini, ya. Ya. Ini pertanyaan refleksi Pak Zuma. Anda gatal di kepala yang garuk pantat. Gimana ceritanya ini? Oke, baik. Matius 19 ya, ayat 3-9, terus di Markus juga di 10 ya, ayat 12 ya. Ya. Tentang perceraian, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diperceraikan. Diceraikan oleh manusia itu di Matius ya. Itu ayat 6 ya. Lalu Yesus juga menegaskan kembali rencana Allah tentang kesatuan suami istri. Lalu di kitab Kejadian itu Bapak juga bisa buka ya. 1 ayat 27 sampai 28. Terus di Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 ya. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya sendiri. Terus perkawinan dimaksudkan sebagai kesatuan yang mendalam ya. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua itu daging. Kejadian 2 ayat 24 ya. Jadi di sini gereja melihat bahwa perkawinan adalah inisiatif Allah, bukan hanya keinginan manusia. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa kita harus menikah sampai 100-200, dalam pengertian iman kami itu tidak bisa, Pak. Itu tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Tuhan kami. Ya. Jadi cukup Pak, satu istri gitu. Ya, jadi kedepannya Pak Suma sebagai seorang apologet ya, ketika Anda membahas tentang Alkitab atau Alkitab ya, membahas tentang Alkitab, itu sebenarnya hanyalah omong kosong ya. Kenapa Pak Zuma? Karena Anda bukan seorang Kristen. Begitupun juga ketika ada orang-orang yang membahas bukan orang Islam, itu hanyalah omong kosong, Bang. Boleh nggak gantian bicara ini? Silakan. Oke. Anda memiliki buku, namanya buku matematika. Anda punya buku, Anda beli di Gramedia, kemudian buku matematika itu adalah milik Anda. Lalu kemudian seorang guru yang bukan pemilik buku Anda menjelaskan tentang isi kitab Anda. Lantas Anda mengatakan Anda tidak punya hak menjelaskan buku saya ini karena bukan buku Anda. Bukan Anda yang mengimani, bukan Anda yang punya, saya yang punya. Gimana itu Bang? Kalau seorang murid mengatakan kepada gurunya karena dia yang punya buku, maka dia mengatakan ke gurunya, Anda tidak punya hak, apapun yang Anda katakan itu adalah ilusi, itu adalah dusta. Beda, karena buku ini punya saya. Beda. Beda kenapa? Kenapa beda? Kenapa beda? Kan sama. Anda yang punya Bible, Anda yang kelas 2, Anda yang Kristen. Nah, saya bukan Kristen. Saya bukan siswa, saya guru. Saya yang menjelaskan, Anda siswa, Anda yang punya buku. Tapi saya sebagai guru, saya lebih berkuasa menjelaskan isi dari Bible Anda. Kenapa? Karena saya tidak ada cakupan muatan tendensi apapun. Saya belajar tanpa tendensi perpuluhan. Saya mengkaji dengan tolak ukur akal. Orang yang menggunakan akal menelaah sebuah konsep, sebuah data, sebuah objek, sebuah warna, itu lebih valid penjelasannya daripada orang yang memiliki misi dalam sebuah perwujudan. Contoh, Anda menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Apapun yang tertulis dalam Bible Anda, mati
Nabi sekalipun Yesus itu tetap aja Anda anggap Tuhan. Kan begitu. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki tendensi bertuhan, mengilahkan, mentuhankan manusia tersebut. Mati kayak dia, mencret kayak dia, kena penyakit diare kayak dia berbulan-bulan. Karena Anda sudah terindikasi menuhankan dia. Apapun Anda tabrak, itu dalil. Tolong hargai ilmu pengetahuan, itu dalil, itu keadaan. Menjadi konsumsi publik kita ini semuanya. Ketika Islam berbicara Bible, ketika Kristen berbicara Quran, apa tolak ukurnya? Kristen tidak paham Quran, membacanya pun kagak. Ketika standar ini dibalikkan kepada Kristen, umat Islam bisa baca Bible bahasa Indonesia kok. Lagian orang Kristen juga memaknai dirinya sebagai seorang Kristen bukan atas proses berpikir, tapi karena doktrin dan dogma dari mama ayah. Itu yang Anda harus paham. Jangan Anda mengatakan Anda yang punya Bible, Anda yang punya agama, Anda lebih paham daripada saya yang bukan punya Bible dan bukan Kristen. Ingat, seorang guru bukan siswa. Seorang guru bukan pemilik buku cetak. Tetapi seorang guru mampu menjelaskan dan menguraikan isi kitab dari milik siswa tersebut. Meskipun buku itu bukan bukunya, meskipun guru itu bukan siswa itu sendiri. Sampai sini Pak. Baik Pak Suma ya, saya koreksi. Nah, silakan Anda koreksi kebenaran. Bapak tadi mengatakan bahwa ilmu pengetahuan, hati-hati menggunakan kata itu. Oh enggak dong. Ya, silakan. Dua kata yang berbeda, science and knowledge, ya Pak. Ketika Bapak berkata tentang kebenaran iman dengan kebenaran ilmiah, ini dua hal yang berbeda. Itu di Kristen, di Islam kagak. Bukan di Kristen Pak. Nah, itu fakta. Karena memang Kristen ini adalah sesuatu keyakinan kepercayaan yang dianut harus melepaskan akal. Boleh pakai akal kalau di Kristen. Gini. Dalil. Bagaimana Paulus mematikan akal itu dalil. Itu doktrin dari Paulus. Gak boleh. Jangankan akal manusia, pernyataan Tuhan pun dikebiri oleh Paulus. Itu pengakuan Paulus sendiri. Boleh gantian Kak? Baik. Izin Pak ya, saya mau koreksi ya Pak. Ada 5 silakan Anda koreksi Paulus, silakan. Yang pertama itu kebenaran iman, yang kedua kebenaran ilmiah. Ketika Bapak mengatakan kebenaran ilmiah, itu Bapak sudah keliru. Itu Bapak sudah masuk ke ranah akademik. Ya Bapak, mohon maaf. Coba Pak Saf bisa dilanjutkan apa yang Pak Saf sampaikan. Anda yang keliru, bukan saya yang keliru, Bang. Agama Anda itu memang dituntut untuk mematikan akal. Dalam hal agama ya. Dalam hal agama. Bukan hal yang lain. Kristen itu pintar. Kristen itu cerdas. Tapi dalam hal keyakinan, Kristen itu tidak menggunakan akal. Catat itu baik-baik. Camkan itu baik-baik, saudaraku. Yang Anda jadikan sebagai landasan menjadi Kristen hanya kepercayaan doang. Keyakinan doang. Itu adalah omong kosong, Pak. Percuma. Saya tanya sama saudara, masuk enggak di akal Anda pencipta langit dan bumi itu mati dibunuh manusia? Masuk enggak? Siapa? Kenapa? Karena hanya enggak bisa Anda jawab. Itulah iman saudara. Itulah iman saudara. Tukang periuk menjadi periuk. Itulah iman saudara. Gini Pak Zuma. Menabrak logika sehat. Gini. Apapun yang Pak Zuma katakan, Pak Zuma hanya mengejar materi. Bukan Tuhan. Mengejar materi. Hei, saudara. Kata Yesus, penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang khusyuk dalam beribadah dan benar dalam prosesi ibadah. Sekarang Anda beribadah hari Minggu menyembah Yesus. Mana kebenarannya di situ? Mana dalil kebenarannya mana? Anda menyembah anak Maria, mana dalil kebenarannya? Sedangkan Yesus mengatakan, penyembah-penyembah seperti inilah yang diinginkan oleh Elohim. Apa itu? Mereka membaca dalil, lalu kemudian mempraktekkan dalil itu. Ingat, apa pesan ilahi di dalam kitab yang Anda genggam hari ini? Amsal 3, nomor 5. Amsal 5, nomor 3. Apa? Jangan kamu berpangku terhadap pikiranmu sendiri, tapi bertopanglah kepada firman Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tahu makna akal pada ciptaannya. Bagaimana mungkin sebuah pabrik mengeluarkan kendaraan motor, matic, terus buku panduannya, buku tentang operasional kulkas. Tuhan yang menciptakan akal. Tuhan yang memberi manual book. Manual book ini harus selaras dengan akal. Bagaimana mungkin berasal dari Tuhan, sedangkan akalnya dicipta dengan sekonsep apapun sempurnanya, terus dikasih buku panduan yang tidak sesuai dengan akal gitu. Itu bukan Tuhan, itu hantu.
Izin Pak Suma. Agama yang betul, dengar, agama yang betul adalah agama yang berasal dari Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Maka ketika Tuhan itu maha tahu, manual booknya, kitab sucinya harus selaras dengan akal. Tidak boleh tabrakan dengan akal. Kalau ada agama tabrakan akalnya dengan bukunya, itu buku bukan firman Tuhan. Itu udah pasti itu. Baik. Itu udah pasti. Baik. Bagaimana mungkin Tuhan mewahyukan sebuah firman yang tidak masuk ke akal manusia? Oke, baik. Pak Suma, izin Pak Suma. Silakan. Ketika Anda mengatakan kebenaran ilmiah ya di Islam, itu sebenarnya Anda sudah melakukan penghujatan terhadap Islam. Satu-satunya agama yang rasional sebagai sandaran utama di dalam berkeyakinan hanya Islam. Baik. Agama rasio ya Islam. Izin. Kenapa saya katakan Anda menghujat, Pak? Satu. Dari tadi gitu, aku hujat Roh Kudus lah, sekarang hujat Islam lagi nya. Sama, kenapa? Silakan. Baik, kenapa? Karena Anda harus lihat sumber, ciri, contoh, ya. Sumber, ciri, ya. Al-Quran itu atau Alkitab, izin Pak, kenapa saya harus tambahkan Alkitab biar jangan sampai ada yang teman-teman Islam lain yang tersinggung dengan pernyataan Anda. Ini direkam ya Pak, baik-baik ya. Saya rekam dari tadi. Oke. Al-Quran itu tuh kebenaran iman Pak. Dia tidak perlu diverifikasi lagi, tidak perlu diuji lagi. Tidak perlu menggunakan metode untuk mengatakan bahwa dia benar atau salah Pak. Tidak lagi Pak. Itu kebenaran iman Pak. Oke. Al-Quran itu sabar Pak, sabar. Silakan. Pelan Pak. Tenangkan hati, pikiran, pembicaraan juga lebih slow ya. Kalau kebenaran iman itu, kebenaran religius ya, teologis ya, sumbernya wahyu ilahi. Itu merupakan suatu ketetapan dari Allah. Ketetapan Allah ketika Anda mencoba-coba, Anda mengorek-ngorek, itu tidak bisa Pak, tidak boleh. Itu dari hati Anda Pak. Itu Kristen. Di Kristen iya nggak boleh. Bukan di Kristen saja, semua. Enggak dong. Oh jangan samakan. Oke, sekarang ketika Anda begitu, sekarang saya katakan. Al-Quran itu wahyu atau dibuktikan secara eksperimen, Pak? Al-Quran itu wahyu yang selaras dengan akal. Berbeda dengan kitab Anda. Terlepas dia selaras dengan akal, Al-Quran itu wahyu. Informasi dari langit. Belakangan baru kemudian ilmuwan mengatakan Al-Quran ini rasional. Ingat, Al-Quran disusun bukan dari hasil penyelidikan. Al-Quran itu seketika dari langit, pemberitaan dari langit selama 20 tahun lebih. Lalu kemudian disusun menjadi sebuah kitab. Berjalannya waktu, kemudian Al-Quran terurai isinya, itu berlandaskan dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Berbeda dengan kitab saudara. Kitab saudara didudukan pada zaman batu pun tidak cocok. Kalau standarnya adalah sains. Kalau standarnya adalah ilmu pengetahuan. Baik, Pak Suma. Tapi kalau cuma iman doang, dengar, kalau iman doang, tai kambing pun bisa Anda tuhankan. Paham? Kalau cuma iman doang. Oke, baik Pak. Jadi Al-Quran itu dibuktikan secara eksperimen ya Pak? Yes. Oke. Dicatat teman. 1,3 penonton. Silakan. Mengatakan bahwa Al-Quran dibuktikan secara eksperimen. Artinya silakan. Apa? Kebenaran Al-Quran itu merupakan bersifat sementara. Itu semua yang katakan ya, bukan saya. Oh, salah ente. Salah ente. Sabar dulu. Bukan bersifat sementara. Kebenaran Al-Quran itu absolut, terganti, terurai, kemudian merubah menjadi sebuah yang tidak absolut. Atau sesuatu yang abstrak. Nggak bisa. Al-Quran menguraikan sebuah kebenaran, itu bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda. Contoh. Sekali lagi contoh. Ketika Al-Quran menarasikan manusia berasal dari air. Lalu kemudian Bible Anda mengatakan manusia, sabar. Ketika Al-Quran mengatakan itu, lalu kemudian di kitab saudara mengatakan bahwasanya dipancarkan seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Apakah itu adalah sebuah kebenaran secara ilmiah? Kan tidak. Sementara Al-Quran menarasikan bahwa dia kemudian seperti lintah. Dia tidak dikeraskan seperti keju. Kalau dia dikeraskan seperti keju, Anda lahir dalam keadaan kotak. Kotak tak bergerak. Tapi kalau lintah, elastis, itulah embrio, itulah manusia. Al-Quran lebih sesuai dengan ilmu kedokteran daripada Bible. Itu satu. Yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan bahwa langit kokoh tanpa tiang, Biblemu mengatakan dengan tiang.
Mana tiangnya sekarang? Buktikan dengan ilmuwan. Ada nggak ilmuwan membuktikan bahwa langit ini kokoh tanpa tiang? Kira-kira Al-Quran salah nggak? Yang salah kitab saudara. Jadi ketika Anda berbicara bahwasanya Al-Quran itu sementara, mana buktikan? Yang sementara itu kitab Anda. Ketika dulu diberitakan langit manusia dicipta, dipancarkan, Anda yang harus sabar, Anda yang sabar, Anda yang pelan. Anda yang sabar, Anda yang pelan. Anda yang tenang. Saya lagi berbicara. Anda yang tenang sebagaimana saya tenang tadi. Tenangkan, tenangkan diri Anda. Kristus yang bertanduk 7 bermata 7 yang ada diri Anda itu tenangkan dulu. Oke? Tenangkan dulu. Ketika awal mula, sabar. Ketika awal mula belum ada teropong bintang, belum ada apa-apa pada saat itu, kitab Anda mengatakan langit punya tiang. Oke sajalah. Hari ini Al-Quran datang mengatakan langit tak bertiang. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Itu dulu. Ayo. Sudah Pak? Sudah Markona, sudah. Sudah, oke, baik. Baik Bapak. Tadi kan Bapak bilang, saya kan bertanya, apakah Al-Quran itu dibuktikan secara eksperimen? Bapak bilang yes, iya. Barusan kalimat terakhir saya apa barusan? Sabar Pak, tenang. Ini kan direkam. Kalimat barusan ini apa? Izin Pak. Bapak kan saya bertanya, ya kan? Bapak bilang iya. Begini Pak, kita itu punya keterbatasan Pak. Kita mungkin ini, tetapi ada hal-hal juga yang tidak kita belum ketahui. Bukan kita tidak ketahui ya Pak ya, karena semua itu kan bisa dipelajari. Nah, lalu Bapak menjawab absolut. Berarti di sini ada dua kata yang berlawanan Pak. Ada dua pemahaman yang berlawanan, gitu. Lanjut Pak. Iya, tidak usah terlalu jauh, Bung. Gak usah terlalu jauh. Kita berbicara mengenai konsep apapun. Kristen itu secara data Bible selalu keteteran. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena ilmu manusia bergulir menuju kepada kesempurnaan. Bible malah mundur, hanyut ditinggal zaman. Berbeda dengan kitab suci Al-Quran. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu wahyu dari yang maha mengetahui. Kenapa? Karena 1400 tahun silam Al-Quran tetap berdiri. Kenapa Al-Quran tetap berdiri? Karena bukan karangan manusia yang lemah. Bukan karangan Nabi Muhammad yang lemah. Tetapi itu adalah kalimat atau kalam dari Sang Ilahi yang maha mengetahui segala aspek ke depan. Segala aspek yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itulah Quran. Bagaimana dengan Bible saudara? Diuji dari disiplin ilmu manapun keteteran. Nah, untuk menguatkan kemudian konsep ini agar supaya tetap berlangsung di bumi ini, maka apa yang Anda katakan? Agama itu tidak boleh kemudian dirasionalkan. Memang Kristen, karena memang kitab Anda tidak rasional. Kan begitu. Bagaimana mungkin Anda ingin menjual kepada saya seekor monyet, Anda katakan itu adalah sapi. Sementara kaidah ilmu, disiplin ilmu mengatakan definisi apapun yang Anda pakai, sapi ya sapi. Tapi Anda mencoba untuk mendikte saya itu adalah monyet. Bagaimana mungkin Maria yang melahirkan manusia, Anda ingin mendikte saya itu adalah Tuhan? Sampai muncul 100% manusia, 100% Tuhan, seutuhnya manusia. Itu apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena keteteran menghantam logika sehat dengan doktrin. Maka apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 10 nomor 5. 2 Korintus 10 nomor 5 dan juga 1 Korintus 1 nomor 19. Apa kata Paulus? Aku membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Ku menggiring manusia kepada Yesus. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itulah yang ada sekarang. Sehingga Anda tidak berpikir, Anda tidak lagi cerdas, Anda tidak lagi kemudian memikirkan sesuatu yang menghantarkan Anda kepada kebenaran. Contoh, sederhana, 30 detik terakhir. Ketika Anda bayi, Anda dikasih makanan. Apapun yang Anda dikasih, Anda makan. Sendal jepit pun, Anda makan. Kenapa? Anda belum bisa membandingkan mana baik, mana buruk. Masih bayi. Dikasih pakaian. Ketika bayi, dikasih pakaian, apapun yang Anda dikasih, Anda pakai. Mau daster kah, baju perempuan, Anda pakai. Tanpa ada pemikiran pertimbangan. Begitu juga ketika Anda diajarkan bertuhan, Anda pakai. Siapapun orang tua Anda diajak ke gereja, diajak ke masjid, Begitulah adanya. Tapi ketika terjadi kematangan berpikir,
Apakah Anda masih dipilihkan makanan oleh orang tua Anda? Tidak. Apakah masih dipilihkan pakaian oleh orang tua? Enggak. Anda yang memilihnya sendiri makanan itu. Anda yang memilih pakaian itu sendiri. Hanya ketika tiba masa Anda memilih Tuhan, kenapa Anda tidak memilih Tuhan? Kenapa Anda hanya masih pikun seperti bangsa bayi? Sedangkan Anda sudah mampu memilih pakaian. Anda sudah mampu memilih pakaian dan makanan. Kenapa Anda tidak memilih Tuhan? Itulah yang disebut doktrin dan dogma. Egosentris dalam beragama. Sedangkan orang yang benar, mau lahir dari Kristen kek, mau lahir dari Islam kek, iman yang benar adalah iman yang dibangun dari kerangka akal, kerangka berpikir. Bukan dari imani saja. Kalau Anda hanya imani saja, kenapa Anda masih memilih pakaian? Kenapa enggak minta aja ke orang tua, terserah mama aja deh, mau pakaian apapun kasihlah, makanan apapun kasihlah. Enggak kan? Itulah bukti bahwa akal disetting oleh penciptanya untuk supaya pencipta ini menghantarkan ciptaannya menemukan dirinya. Itulah akal. Makanya di Islam, Bung, sabar. Sedikit lagi, please. Makanya di Islam, Bung, tidak mengatakan Tuhan itu objeknya begini, objeknya begini. Tuhan dalam Islam itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan yang menciptakan kita hanya memberikan tanda-tanda. Ini bukti keberadaanku. Ini bukti kalau aku ada. Ini loh buktinya kalau aku ada. Sembah aku ada, sembah aku. Beda dengan di agama Anda. Adanya Tuhan harus diwujudkan menjadi baik. Kalau di Islam tidak. Makanya Anda lihat di masjid. Ada nggak foto Tuhan di sana? Ada nggak patung Tuhan di sana? Nggak ada. Tapi umat Islam ke masjid ngapain? Dia hanya menyeru, Allahu Akbar, wahai dikau Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengar. Tuh, mendengar enggak Tuhan? Mendengar. Melihat enggak dia? Melihat. Tapi kalau Anda, Yesus Tuhanku. Gimana ceritanya? Yesus kok Tuhan? Nah, inilah pembedaan kita bahwa Islam itu rasional, sedangkan Kristen itu irrasional dalam tataran keyakinan. Kristen mengatakan imannya benar. Yes. Islam juga mengatakan imannya benar. Yes. Lalu iman yang benar itu yang mana? Enggak mungkin dua-duanya. Maka kesimpulan akhirnya, karena kita membedah di meja akademisi, iman yang benar adalah iman yang selaras dengan akal sehat. Pakaian yang cocok untuk Anda gunakan adalah pakaian yang selaras dengan akal Anda. Makanan yang cocok untuk Anda adalah makanan yang cocok dengan akal Anda. Tuhan yang cocok untuk Anda sebagai manusia adalah Tuhan yang rasional, yang masuk akal Anda. Jangan yang tidak masuk akal. 30 detik apa 30 menit Pak Suma? Ya, itu bahasa hiasan. Lanjut. Nah, jadi gini Pak Suma. Saya kan sudah tegaskan, atau saya sudah nyatakan dari awal. Baik, tegaskan aja. Apapun yang dikatakan orang di luar dari kekristenan, nah doktrin, apapun ini, itu adalah omong kosong. Doktrin lagi. Ketika Bapak berkata kebenaran, ada 5 kebenaran. Apakah misalnya begini, Pak Suma ganteng, itu kebenaran apa? Ayo. Tergantung. Ini apologet loh, ini ilmu apologet loh. Tergantung. Iklan bentar, Bang Juma. Nanti malam kamu bisa kesini lagi nggak? Ada seseorang yang pengen berhadapan sama kamu, tapi suruh aja kesini sekarang. Sebentar malam saya ada kelas. Sebentar malam saya ada kajian untuk dai-dai muda. Tapi bisa dijadwalkan? Boleh. Yang penting dia bukan penghujat. Enggak, bukan. Dia apologet juga. Bahasanya baik sih. Tapi kalau emang bisa dijadwalkan, kalau boleh tahu kapan? Biar nanti saya sampaikan ke beliau. Ya, Senin sampai Jumat depan. Saya sudah ada di kota saya. Sekarang saya masih di Dubai. Oke, jamnya? Ya, terserah aja. Mau siang, mau pagi. Ingat ya, jangan penghujat. Kalau cuma sekedar belajar, silakan aja. Kalau menghujat, ya hati-hati. Ya udah. Nah, apalagi Pak Suma mengatakan bahwa di meja ini sangat berbahaya nih pemahaman ini. Loh, kok berbahaya pula? Islam gitu loh. Bukan. Kalau akademisi izin Pak Suma, latar belakang pendidikan Bapak apa? Loh, ngapain ke sana? Paulus pun udah pernah sekolah, Bung. Jadi rasul dia. Kabar. Ketika Anda Yesus tidak pernah mendaftar di sekolah manapun, dia bisa jadi Tuhan. Nggak bisa kemana-mana. Baik. Sekarang ini Pak, izin. Sudah berapa KTI yang Anda hasilkan? Apa sih abangku ini? Yang pasti Bang Suma itu sudah memanusiakan manusia ratusan bahkan ribuan manusia. Alhamdulillah.
Syukran sahabat. Ya, KTI apa gitu yang sudah Anda hasilkan gitu? Gimana ceritanya? Kok larinya ke situ sih? Berarti begini Pak Suma. Karena Anda bicara di meja akademisi. Yes, Islam itu saudaraku, Islam itu adalah objek pembicaraan dari SD sampai gelar strata tertinggi sekalipun. Itu Islam, itu dibedah. Islam itu dibedah. Yang mau ditanya itu kepada Anda gitu loh Pak. Kok jadi saya kan berbicara berkaitan dengan keyakinan saya. Akademisi itu masuk jadi larinya ke pribadi. Bukan pribadi Pak, itu kenyataan gitu. Nah, memang kayak gitu. Orang sekolah apapun itu, di Kristen aja STT belajar 40 SKS. Anda tahu nggak? Di STT itu. Belajar 40 SKS tentang Islam loh. Keren kan Islam itu? Gini Pak Suma. Untuk Anda mendapat gelar sarjana teologi, Anda harus lulus 40 SKS materi Islam. Wah, bangga dong aku. Meskipun kalian pelintir Islam itu. Baik. Jadi gini Pak Suma. Silakan. Anda punya potensi, Anda dalam berkata-kata, public speaking Anda semua, tetapi ada istilah-istilah bahasa yang Anda tidak memahami. Kok jadi kayak gitu? Islam ketika dibedah di meja akademisi, masa itu nggak bagus bahasa ilmiah? Wah, bukan. Masa itu nggak boleh sih? Kalau memahami sudah terlalu tinggi. Menirukannya salah tempat Pak, diksinya. Oh gitu. Yang benar yang mana? Ya, contoh ketika Anda mengatakan di meja akademisi, ya, Anda harus menunjukkan tentang pembahasan yang kita lagi lakukan. Misalnya contohnya gini, Anda mengatakan bahwa ini yang benar, ini yang salah gitu. Nah itu harus dibuktikan dengan KTI Anda gitu, karya tulis ilmiah Anda yang sudah dipublikasikan gitu. Saya menggunakan karya tulis Al-Quran saya sebagai kitab suci karena saya berbicara mengenai keyakinan. Ya itu makanya saya bilang tadi Pak, ada 5 kebenaran. Pak tahu tidak 5 kebenaran itu apa saja? Nggak tahu. Nah sudah, oke, baik. Nggak apa-apa, nanti di lain sesi baru saja. Apa 5 kebenaran itu apa? Oke, contohnya. Pak Zuma itu ganteng. Itu kebenaran apa? Ya itu absolut. Loh kok absolut? Lihat aja dong, dibandingkan monyet, ganteng saya. Gimana ceritanya? Bukan. Itu kebenaran apa? Orang dia bilang, atau jangan Pak Suma lah. Ada cewek bilang, itu dia cakep, itu dia jelek. Itu sekarang itu kebenaran. Ada apa? Kok larinya ke sana? Anda sedang berbicara agama, seakan-akan Anda tidak percaya diri terhadap agama Anda. Gimana? Itu namanya kebenaran. Jangan framing, Pak. Jadi itu namanya kebenaran eksistensial ya. Yang berdasarkan sumbernya itu pengalaman hidup dan kesadaran diri seseorang. Itu tergantung, saudaraku, tergantung Anda memantik ilmu tentang kebenaran itu dari mana. Saya pun bisa menggunakan teori-teori seperti itu. Teori korespondensi, bagaimana orang menilai tentang kebenaran. Teori koherensi, teori pragmatik, redundansi, dan semantik. Terserah kita. Ingin menjebak saya dengan sesuatu yang, receh. Bung, saya juga ini, sudah lah. Gini Pak, Bapak tadi bilang teori semantik, teori apa tadi? Nah itu teori apa? Ya Allah ya Karim. Humaniora. Allahu Akbar. Ilmu sosial atau ilmu pasti? Kalau hanya sekedar gaya-gayaan tentang kita memperlihatkan kita ini bagaimana cerita kita ini untuk supaya orang bisa melihat kita, wah hebat, public speakingnya hebat, dia lulusan S3, S tontong. Enggak, bukan eranya sekarang ini. Pak, itu era anak-anak kita, adik-adik kita, bukan era kita gitu loh. Nah, makanya itu Pak, tadi saya sudah katakan kepada Bapak, namanya manusia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan toh Pak, betul tidak? Iyalah, tapi di kamu kekurangan semua, nggak ada kelebihan. Ya, terserah Bapak mau ngomong apa? Bercanda kok gitu aja kok sensitif. Nggak apa-apa Pak Suma, silakan. Kelebihannya Anda itu pandai bertanya, nggak bisa menjawab, itu kelebihan loh. Tidak apa-apa, Pak Suma mau katakan kan tidak apa-apa. Saya kelebihan Anda berbicara kan kelebihan. Jadi gini. Apapun yang Pak sampaikan tentang itu ilusi. Itu adalah omong kosong Pak. Omong kosong. Iya. Nah sekarang gini, izin. Pak ini kan sudah banyak nih yang fans nih. Yang sekarang kita bahas itu adalah aksion dan keagamaan itu. Bagaimana melalui peradaban itu.
Itu saya pesan kepada Pak itu saja. Mungkin Pak Savan mungkin mau bertanya silakan, atau teman-teman Kristen yang lain bisa naik untuk dengan Zuma ini. Kalau kamu Kalau aksiologi dengan wahyu Tuhan itu tinggi mana derajatnya dalam implementasi agama? Maaf ya, pertanyaan kadang iseng-iseng, memang spontan biasa membuat orang jadi guna. Tinggi mana kedudukan sebagai hukum, aksiologi atau wahyu ilahi? Aksiologi dari kekristenan itu berasal dari wahyu itu sendiri. Oke, tunjukkan kepada saya di mana perintah Yesus cukup satu istri itu di mana? Bahkan kalau saudaraku, kalau Anda melihat data nih ya, data di dalam kitab saudara, kalau kita berbicara mengenai unsur kebenaran dalam sebuah keyakinan, dasar pijakan kita jelas. Di dalam kitab saudara diterangkan, di dalam 1 Yohanes 2 misalnya, apa kata dari kitab saudara? Diterangkan dengan jelas bahwasanya barang siapa yang ada Yesus di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ini implementasi keyakinan. Kalau Anda berbicara mengenai aksiologi dengan wahyu, dengar, saya selesaikan dulu. Di dalam room ini ada 1,4 penonton. Mereka itu juga latar belakang pendidikannya juga berbeda. Tapi di antara mereka juga ada yang doktor, ada yang S2, ada yang magister, ada juga yang sarjana. Jadi Pak Zuma, apa yang Pak Zuma katakan ketika orang itu sudah terdidik, dia hanya diam dan tertawa dalam hati. Jadi Pak Zuma lebih banyak punya talenta, tetapi lebih banyak perlu memahami apa yang saya ucapkan kepada Pak gitu. Karena Anda tahu nggak? Gini. Di antara sekian banyak ratusan orang yang pindah dari Kristen ke Islam melalui tangan saya karena hidayah Allah, itu rata-rata mereka menggunakan ilmu. Mereka berpikir, dan mereka rata-rata orang intelektual, orang akademik. Mereka memiliki strata pendidikan yang nggak main-main. Karena kenapa? Pendekatan yang ada di Islam itu satu-satunya. Iya dong. Bagaimana tidak? Sekarang begini, saudara. Ketika saya berbicara, syarat untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus, itu ditelaah oleh akal atau ditelaah oleh iman? Akal dong dulu bagi orang yang berpendidikan, bukan iman. Nah sekarang, jabaran dari untaian kata dari Bible. Bagaimana syarat masuk hidup kekal menurut Yesus? Catat itu. Orang yang punya ilmu, yang senantiasa cinta kepada keilmuan, mereka mendengarkan, meskipun beda keyakinan, tertegun dan mulai berpikir. Ke gereja pun, pendeta berkhotbah, yang terngiang di kupingnya cuma suaranya Bang Zuma. Maka pendeta mengatakan hal yang tidak sesuai dengan dalil. Bang Zuma bukan orang Kristen, tapi dia mencatat dan menyampaikan dalil berdasarkan dengan Bible. Padahal dia bukan orang Kristen. Sehingga orang ini merasa bahwa tujuan Bible ini, apakah hanya aksesoris atau sebuah narasi yang dibangun oleh para penerjemah atau mereka yang menuliskan atau sebagai pewarta untuk supaya orang yang menjadi pembaca mendapatkan pesan, menerima pesan dari catatan tersebut, atau hanya aksesoris doang. Ketika dibaca dilarang, jangan kau baca, nanti tidak ada Roh Kudus. Atau yang disampaikan oleh Bang Zuma itu benar sesuai dengan logika dan sesuai apa yang tertulis. Contoh yang tadi 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus menikah enggak? Yesus matinya gimana? Sudah Akhir di atas salib. Sudah Pak Anda Zuma? wajib hidup sama seperti Yesus? Sudah siap disalib? Mama, aku udah bosan hidup, mah. Kalah mulu sama Bang Zuma. Saatnya aku disalib dong. Ingat 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan, barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang menarasikan bahwa dia ada di dalam Yesus atau Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus hidup? Dalam hubungannya dengan wanita. Menikah nggak dia? Kawin nggak dia? Enggak. Lalu kalian hidup sama seperti Yesus? Enggak juga. Baik, Di Pak mana Zuma. logika Anda sekarang?
Mati kan? Mati kan logika Anda? Mati baik, dong. ya. Mati. Mati Saya logika. jelaskan ya, dan saya jelaskan lagi sekali lagi, apa yang dikatakan tentang Alkitab, kalau dia bukan Kosong. Pasti omong kosong. ngomong kosong. Nah, berarti dalil yang tadi omong kosong, udah selamat. Apapun yang dikatakan dia dari tafsiran dia itu omong kosong. Omong kosong, omong kosong. Nah, itulah doktrin pembodohan. Itulah doktrin pembodohan. Karena dengar. Sekarang begini. Oke, silakan. Saya bicara dong, Pak. Pak bicara, saya dengar. Iya, jangan emosi dong. Santai aja, santai. Santai, silakan. Santai, relax. Relax, Kak. Itu gimana sih? Ya, silakan Tukiman, lanjut. Kok Tukiman sih, Pak? Duh, gimana? Tukiman itu singkatan. Baik. Tukiman. Sekarang begini, tukang kibulin manusia, Tukiman. Baik, Pak Sukma. Tidak Nah, apa-apa. silakan. Sampaikan Pak Sukma. Tukiman lain lagi. Tapi kan gini. Yang penting hati Bapak itu kan diketahui sama Tuhan kan, Pak? Iya, pastilah Tuhan Maha mengetahui. Kecuali Tuhan yang buah ara aja nggak tahu musimnya kapan, itu nggak tahu. Lanjut. Baik. Jadi nilai kekristenan ya itu berdasarkan dari ada 4. Pertama Alkitab ya, Firman Tuhan sebagai pedoman hidup ya, Yesus Kristus teladan sempurna dalam moral dan perilaku, tradisi gereja, ajaran, doa, dan praktik rohani yang diwariskan. Keempat itu adalah hikmah rohani dan akal budi, refleksi manusia atas kehendak Tuhan. Nah, jadi ciri nilai kekristenan ya dari teologis mengutamakan hubungan manusia dengan Tuhan, iman, doa, kasih kepada Allah. Nilai etis moral mengatur hubungan manusia dengan manusia, kasih, kejujuran, keadilan, kesetiaan. Tuh. Nilai estetis menghargai keindahan ciptaan dan kehidupan rohani, ibadah, sinergius, musik, rohani. Nilai sosial mengutamakan solidaritas, pelayanan, dan perdamaian. Contoh ya, spek ya. Iman, nilai Kristiani, iman kepada Tuhan. Dalam kehidupan, doa, ibadah mingguan, tiap hari membaca Alkitab, jam 5 pagi bangun berdoa, jam 12, jam 3, jam 6, itu. Mungkin kalau di Islam, sholat 5 waktu. Moral, kasih, kejujuran, kesetiaan, mengampuni orang yang bersalah, hidup jujur. Sosial, kepedulian, pelayanan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, kerja sosial. Estetis, menghargai ciptaan Tuhan, menjaga lingkungan, menciptakan musik rohani. Prinsip aksiologi kekristenan, kasih adalah inti dari semua nilai. Markus 12 ayat 31. Baik, terima kasih Pak Host, silakan Pak Host. Oke. Saya mau bicara. Gunda. Ini host. Nih, dari narasi Kitun tentang kabar palsu. Gimana tanggapan Anda? Kabar palsu. Ya. Hadir Kitun, monitor. Ya, silakan aja. Enggak, gimana tanggapan Anda? Dia tuh palsu jadinya itu. Ya asli dong, gimana sih masa palsu? Kabar pun dipalsu-palsukan, alamak. Ada-ada aja. Bang nih, silakanlah kalian berkuantam lah di situ. Oh, enggak dong, saya jadi iman saya. Kalau ada kemudian pandangan baru, ya itu bukan Islam. Sederhana kan? Sama seperti ketika Nabi Muhammad dikatakan bukan Nabi. Sama dikatakan Al-Quran bukan kitab suci. Allah bukan Tuhan. Apa bedanya dengan si kutu kucing ini? Sama aja. Nggak ada bedanya. Mau dia membawa narasi-narasi. Ingat, Abu Jahal, Abu Lahab juga bisa bahasa Arab, bisa baca Quran, bla 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 bla. Tapi tentang Islam dia nggak tahu. Apalagi bocah kayak ini, apa yang dibawa ke sini? Saya tanggapi dulu yang saudara tadi, saudara kita hargai ilmunya. Jadi gini, Bung, dalam kaidah Islam, manusia itu memang terbagi dua. Farikan hada wa farikan hakka alaihi mudalala. Sebagian manusia itu diberi petunjuk karena mereka menggunakan akal sehat. Sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Dan kata Quran,
Wayahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Kalau yang saudara rangkaikan tadi dalam Kristen bla 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 bla, memang kan udah kubilang tadi Kristen itu baik. Kan udah kubilang. Tapi ingat, baik belum tentu benar. Karena iblis juga akan memperlihatkan sisi-sisi kebaikan. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Contoh, ketika Anda melakukan prosesi ibadah, apakah ada petunjuk dari Elohim? Nehi nehi merica ketum merjahi. Dari Yesus ada enggak? Dek Nara? Enggak ada. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda mengira itu adalah petunjuk. Contoh, ketika Anda dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kalian. Saya bertanya dong, mana perintah Yesus ibadah minggu? Kok kalian kompak sedunia hari minggu berjalan ke gereja? Ada apa? Yang perintahkan siapa? Berarti ada kekuatan di luar daripada Tuhan itu sendiri yang menghantarkan separuh dari penduduk bumi untuk menyembah kepada Kristus tanpa firman Tuhan, tanpa sabda Nabi. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Firman Tuhannya tak ada. Sabda Yesusnya pun tak ada. Kenapa mereka melakukan itu? Kata Yesus di dalam kitab saudara, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil nggak? Penyesat menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Berhasil. Mana banyak orang itu? Ya Kristen. Siapa lagi? Karena Yesus dalam implementasi keyakinan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Oh, mantap kali Yesusku. Dan dia melakukan mukjizat, tanda-tanda kekuatan yang dahsyat. Karena petunjuk dari Tuhannya, sekedar untuk membuktikan kepada kaum Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Yesusku memang mantap, luar biasa. Sedangkan Anda seorang Kristen melakukan satu narasi keagamaan, pembuktian keagamaan, kemudian praktek keagamaan, tidak berlandaskan kepada perkataan yang terlontar dari mulut Yesus. Tidak berlandaskan kepada praktek yang dilakukan oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan apa? Apa kata Yesus? Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, mengikuti. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Murid Yesus mendengarkan suara Yesus. Pertanyaan saya, suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda makan babi? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda menyetarakan Yesus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda tidak bersunat? Itu. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge. Boleh tidak merayakan Natal di sinagoge? Boleh nggak kemudian orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi masuk ke sinagoge? Tidak boleh. Berarti tempat Yesus beribadah, orang Kristen haram hukumnya masuk ke dalam. Oke. Mereka mengikuti aku. Zuma, oke. Sekarang dilanjutkan misalnya begini. Barang siap. Udah dulu dari tadi. Silakan. Monitor. Saudara gitu. Iya. Nah, gimana nih? Ini ada salah satu apologet besar ini. Kamu itu. Oke, boleh. Kita bahas apa? Mau bahas apa? Menurut Islam semua, Ka'bah itu asli. Menurut kamu masuk? Boleh. Silakan narasi dulu soal Ka'bah ya. Mungkin Zuma gimana pandangan Bang Zuma ya soal Ka'bah nanti. Ya, Ka'bah saya jelas, saya Muslim. Ka'bah saya jelas. Ngapain saya jelaskan lagi? Oke. Anda Muslim. Anda Muslim. Iya jelas saya Islam. Yang Islam sejati itu saya. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitab saudara tentang Ka'bah yang asli itu di mana letaknya. Di dalam Al-Quran ya, silakan. Silakan. Silakan Anda tunjukkan. Ya? Silakan Anda tunjukkan di dalam Al-Quran atau di dalam kitab saudara tentang Ka'bah yang asli itu letaknya di mana. Silakan. Surah apa di kitab saudara?
Surah apa? Ayat berapa? Bentar ya, cebok dulu cebok saya. Tadi kita sudah membuktikan ya, Tuhan palsu, kemudian kitab palsu, agama palsu, sekarang lagi nih Ka'bah palsu lagi. Oke, ini di sini narasi ya daripada Bang Zuma mengatakan Ka'bah itu asli. Jadi pihak di saya mengatakan Ka'bah itu palsu, gitu ya. Ya, silakan dalilnya di dalam kitab saudara tertulis di mana? Iya ya. Untuk pegangan utama dulu ya, pegangan utama saya Kitabullah, berarti saya juga memegang kepada Al-Quran. Oke. Silakan tunjukkan dalilnya. Ka'bah yang asli itu letaknya di mana berdasarkan kitab yang Anda klaim sebagai Al-Quran. Silakan. Kalau kita merujuk di dalam surah As-Saffat ya, 133 sampai 138, karena dikatakan bahwasanya dahulu letak daripada kaum Sodom dan Gomorrah atau yang dibina oleh Nabi Lut. Saya tidak tanya kaum Anda, saya tidak tanya kaum Anda, saya tidak tanya kaum Sodom, kaumnya Anda enggak. Saya tanya tentang letak Ka'bah asli itu tertulis di Al-Quran surah apa, ayat keberapa? Ya makanya saya jelasin dulu. Kalem aja kalau saya belum selesai. Saya nggak butuh penjelasan, saya minta dalil dulu dong, dalil dulu. Dalil. Kita berbicara berdasarkan. Dengarkan. Kalau saya mengatakan kitab saya asli nih, saya bacakan dalilnya. Innama umirtu an abuda rabb hazihil baldatil lati harramaha walahu kullu syai'. Dalil. Sekarang giliranmu. Tunjukkan kiblat aslimu, Ka'bah aslimu di mana tertulis. Tenang dulu. Kalau gak usah dipotong-potong. Tenang aja kamu. Saya nggak kemana-mana. Saya minta dalil. Saya nggak mau mendengarkan kibulan. Paham nggak? Iya. Ini saya mau tunjukkan. Makanya diam dulu. Ya, tunjukkan. Surah apa? Ayat gimana ini teman-teman? Masa dipotong terus sih? Orang mau. Nah, saya minta dalil, salahkah? Salahkah saya minta dalil? Ketika Anda ingin mengatakan Ka'bah saya palsu, dalilnya Ka'bahmu yang asli, dalilnya mana? Kasih waktu lah, kasih aku waktu. Enggak dong, ngapain saya dengarkan kibulan anak kucing? Mana dalilmu? Tunjukkan. Ayo. Mana dalil? Saya minta dalil. Oke, kita kasih waktu 3 menit. Ya. Dalil dulu, habis itu kau uraikan dalilnya. Kalau penguraian dulu tanpa dalil, nenekmu kiper. Saya minta dalil. Di mute di Zuma nih. Dalil dulu, dalil. Pak Zuma mute dulu. Dalil, saya minta dalil dulu. Karena dia ingin mengatakan bahwa Ka'bah saya palsu, dalilnya asli mana? Bukti arkeologis juga bisa dibuktikan secara silakan dalil. Enggak ada cerita bukti arkeolog apa. 1400 tahun silam Ka'bah kami tidak pernah berubah. Sekarang mana dalilmu? Ini saya pengen kasih dalilnya. Kamu silakan. Iya, silakan. Ini saya masih remaja loh, nggak usah. Saya tahu kamu masih remaja. Yang bilang kau itu anak-anak siapa? Iya, santai aja, santai. Iya, santai kali pun. Iya. Oke. Tenang. Nah, kamu kenapa? Kamu bingung? Kamu bingung ya? Bingung ya? Kamu gak usah panik gitu, saya tenang. Kamu yang panik, saya minta dalil kok panjang kali. Gini, cara personal gak pakai timer gitu? Nggak perlu. Biar fire. Saya cuma butuh dalil. Teman-teman yang dibawa angkat gitu, pakai timer biar fire teman-teman yang nggak perlu. Enak kali kamu siapa? Saya minta dalil. Titik. 1. Iya. Tenang, jangan dipotong dulu. 2. Lah. 3. Lah, tenang, nggak usah dipotong. 5. Mana dalilnya? Ka'bahmu asli mana? Ka'bah aslimu yang bukan di Mekah itu mana? Dalil. Meow. Mana? Mana dalilmu? Hei, anak kecil. Woi. Bingung dia.
Cari di mana? Di mana di Al-Quran ada Ka'bah asli itu di mana selain daripada di Mekah mana? Hah? Mana? Kucing. Udah, kembali kepada tema. Bentar, tenang dulu. Saya bicara. Saya masih kasih kamu waktu. Mana? Kamu harus jaga adab kalau orang bicara tuh jaga. Saya harus jaga adab, termasuk menjaga kemudian akidah saya. Betul? Iya. Gitu dong. Nah, sekarang mana? Mana dalil? Mana dalilnya? Gak usah panik gitu, tenang. Loh kok jadi panik? Saya cuman minta dalil, please. Dalil mana? Mana? Jangan-jangan kau lagi onani di situ. Mana? Nggak boleh serang personal gitu. Itu ini ingat ya. Nggak boleh. Kamu ingin membuktikan sesuatu yang katamu Ka'bah itu palsu. Seorang Kitun membuat narasi memalukan dirinya sendiri. Mana dalilmu? Mana datamu? Ya saya kan mau bicara. Silakan, saya diam. Saya hitung sampai 10 ya. 1. Tenang dulu, gak usah panik gitu. 2. Ngomong aja kalah. 3. Teman-teman juga tahu di sini siapa yang berisik, siapa yang 4. 5. 6. 7. Di sini saya akan buktikan ya. Kita 9. Oke. Lanjut. Kita pakai data. Kok bisa dikatakan Ka'bah bukanlah yang asli, gitu ya? Atau dikatakan Ka'bah yang replika. Kita merujuk di beberapa sumber rujukan ya, yaitu Al-Quran sendiri. Boleh dibuka teman-teman di bawah ya, surat As-Saffat 133 sampai 138. Di sana dikatakan bahwasanya dahulu Nabi Lut, kota Sodom dan Gomorrah itu berada dekat dengan lokasi kota Mekah atau Ka'bah. Oke. Tapi realitanya saat ini itu sangat jauh, bahkan hampir 3.000 km ya, daripada lokasi kota Sodom dan Gomorrah. Sehingga ini tidak relevan dengan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Ka'bah dekat dengan Sodom dan Gomorrah. Itu satu bukti daripada Al-Quran. Dan kita merujuk juga pada bukti-bukti ya, artefak yang tertinggal di dalam Mana dalilnya, Cok? Dalil. Mana kau cuman bernarasi kayak gitu? Mana dalilnya? Saya sudah diam tunggu dalil, kok nggak ada dalilnya, Vito, Mas. Malah kau menjagokan kaumnya Nabi Lot. Wa inna Lut laminal mursalin. Mana dalilnya? Isnajainahu wa ahlahu ajma'in. Mana dalilnya? Apa itu? Apa? Alhamdulillah. Oke, tenang dulu. Nah, di sini kita lihat mana dalilnya? Mana? Tenang dulu. Oke. Apa yang mau kau tunjukkan ini apa? Biar saya jelaskan dulu. Oh, kau mau menjelaskan? Enggak dong. Iya, enggak. Enggak usah ketar-ketir gitu, enggak usah. Mana? Silakan. Saya kasih kau kesempatan satu kali ini ya. Silakan. Iya, enggak usah ketar-ketir gitu. Mana? Tenang dulu, tenang. Gimana ya kita mau diskusi tapi nyerocos terus? Mana dalil? Saya kan nunggu dalil. Bocah, saya tunggu dalil bahwa Ka'bah yang asli itu letaknya di mana? Di Bogor. Yang di bawah juga bisa nilai lah ya, yang di bawah bisa nilai. Iya, saya minta dalil. Saya minta dalil. Yang kau tunjukkan tadi apa? Wa inna Lut laminal mursalin. Dan benar-benar termasuk salah seorang rasul.
Isnajjainahu wa ahlahu ajma'in. Ingatlah ketika Allah telah menyelamatkan Lut dan kaumnya. Terus illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali seorang perempuan tua bersama-sama dengan orang yang tinggal di kota tersebut. Tenang dulu, ganti ya. Enggak kok. Saya dari tadi dengar. Sudah hampir 30 menit waktu saya tersita. Padahal saya tujuannya ke Kristen. Anda naikkan ini sebagai dewa penolong yang tidak bisa ngapa-ngapain. Mana. Teman-teman yang di bawah juga Sumadammarnal akharin. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Wa innakum latamurrun alaihim musbihin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melalui mereka pada waktu pagi. Mana buktinya coba? Tunjukkan kepada saya mana. Nah itu buktinya. Mana buktinya? Buktinya. Mana? Itu tadi apa ya? Bukti apa? Bukti apa? Bukti apa di situ? Bukti apa? Ayat itu. Dengarkan. Ayat itu menjelaskan tentang dengar. Ayat itu dengar. Ayat itu bercerita tentang kota. Tentang kota yang diceritakan adalah tempat istrinya Nabi Lut. Satu malam. Iya. Mana dalilnya dikatakan di sana? Mana dalilnya? Orang Mekah benar-benar akan melalui mereka pada waktu pagi. Itu bukti. Tidak ada dalilnya bahwa Ka'bah itu di situ. Hei, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya bahwa Ka'bah itu berada pada kota yang kena azab? Mana dalilnya? Mana? Tenang. Gak usah teriak. Hanya gara-gara ada petunjuk. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Hanya gara-gara itu. Tenang. Oke. Kalau dulu gak usah teriak-teriak sih, Mak. Malu lah udah tua. Bentar ya. Iya, saya minta dalil loh. Saya minta dalil. Iya, saya minta dalil. Kamu itu tampil sebagai penyesat, tapi umur belum nyampe. Seibarat anak TK yang baru baca kemudian kitab suci. Hei, kau itu baru baca kitab suci, lalu kemudian kamu itu membuka praktek. Seperti anak TK yang baca sampul buku kedokteran, lalu kau buka praktek. Saya minta dalil dari tadi. Saya minta dalil. Tenang dulu. Mana dalil? Nggak boleh kalau ruang diskusi itu menghujat, nggak boleh. Ya mana dalilmu Tuyul? Kalau cuman yang kayak gitu-gitunya apanya itu? Tenang dulu. Nggak bisa kau rubuhkan Islam itu dengan sesederhana itu. Nggak bisa. Tenang dulu. Gantian. Oke. Gantian, tenang aja. 3 menit begitu. Saya kemana-mana. 3 menit. Gak usah teriak-teriak gitu, malu lah udah tua. Benar ya? Nah, saya minta dalil kok teriak-teriak. Tenang dulu. Saya teriak karena kalem. Sampai menit. Silakan. Mana dalilmu? Dalilmu mana, Dek? Mau terangkan. Dalil. Kok diterangkan, lu siapa Gak usah takut. Tenang aja, kalem. Santai Ya, loh. lanjut. Waktu berjalan. Terima kasih host ya. Saya minta dalil, Dek. Ini biar saya berikan datanya. Saya minta dalil, bukan penjelasan. Oke. Di sini dikatakan nih. Saya butuh dalil. Dalil. Mana dalil? Mana ini? Kita mau diskusi tapi saya butuh dalil. Aduh, teman-teman gimana nih masa teman-teman penjelasan ya orang mau bisa. Saya tidak butuh penjelasanmu. Kalau mengenai penjelasan semua orang bisa. Saya minta dalilmu. Dalil. Tolong fair dong, host. Tolong fair dong. Dalilnya saya mau gunakan data loh. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana dalil? Saya pengen gunakan data loh, host. Masa dipotong? Data kau bawa aja ke tempatmu. Jangan kau bawa depan umum, memalukan. Tenang dulu, santai. Baca dalilmu mana? Saya sudah baca tadi tuh. Ayat 133 wa inna lut laminal mursalin. Saya sudah baca itu. Saya sudah baca. Dan itu tidak berbicara mengenai Ka'bah. Tidak berbicara mengenai Ka'bah. Tidak berbicara mengenai Ka'bah. Tidak bercerita tentang Ka'bah itu. Itu bercerita Ka'bah enggak? Enggak. Ya, kalem. Di sini saya ingin bacakan. Kamu tenang dulu. Oke, ya, saya butuh dalil.
Teman-teman yang di bawah ketik 1 jika Bang Zuma ini takut, ketik 1 teman-teman. Enggak dong. Ketik 1 teman-teman. Itu di bawah Iya, minta makanya data kalem semuanya. kalau nggak Semua takut, di bawah tenang. minta dalil. Semua minta data. Ayo, Kalau dalil Al-Quran yang Anda gunakan rujukan bahwa Ka'bah itu bukan di Mekah mana? ini saya akan baca ya. Jadi kamu kalau Saya sudah bacakan itu. Wa inna lutal laminal mursalin. itu namanya kamu takut. Ini saya bacakan. Tenang, ini Itu dosa kamu. menjelaskan tentang kedudukan Lut sebagai rasul, bukan membahas tentang Ka'bah, Tuyul. Kalau Anda dengar saya, dengar. Kalau Anda ingin mengais-ngais seperti itu, baca dalil setelahnya ketika berbicara tentang Nabi Yunus. Ayo. Teman-teman. Anda ingin mengatakan bahwa Bang Ka'bah Zuma juga ini ada pada tempat Nabi Yunus? Jadi Wa inna Yunus kamu juga laminal dapat mursalin. penilaian, Hei, Yunus pun Jadi- dikatakan sebagai rasul. ya Yunus kamu apakah juga satu bisa tempat dengan menilai lah. Inilah apa menurut parah. Parah ente, parah. Gini Pak Suma, ketika Ya saya minta dalil, Bung. Ini berbicara mengenai Islam, bukan Kristen. Kalau iya, Kristen teman-teman. menyembah batu Jadi, zakar, Abang Zuma ini dalilnya takut, ada, ya. tapi malah Ya, kan, ditolak. takut Kalau dengan Islam, Al-Qurannya sendiri. apapun dalam Islam Oke. harus berdalil. Jadi dia ketakutan. Beca ini menuduh Ngomong Ka'bah tuh. itu palsu. Jadi, Kalau di Bang Mekah, Zuma, aslinya kalau kemudian kamu di nggak tempatnya takut, Nabi Lut. Tenang aja, tenang. Dalilnya Nggak usah mana? teriak-teriak. Enggak ada Bos, kasih dalil. saya waktu, Bos. Nggak ada dalil. Bosnya ini nggak fair nih, lama-lama nih. Enggak ada dalil. Tidak ada orang Bos. Indonesia bisa kau tipu. Enggak ada. Coba, Enggak ada. Bos. Kasih dong Tidak saya ada waktu. orang Islam bisa Aduh, kau Bos. tipu. Enggak ada. Enggak ada. Sabar. Berhentilah Saya kamu mau menyesatkan. kan- Berhenti. kan saya beradab, Bos. Hei, Sudah, Bos. anak kecil. Anak kecil. Tenang Anak dulu, kecil. biar saya langsung dulu. Dari Kamu dulu teriak-teriak. kelompokmu sudah ingin menyesatkan orang-orang Enggak, Islam. enggak. Tidak bisa. Apalagi Enggak. kau cuma Enggak modal dulu. dalil kayak gitu. Tenang dulu kalau di sini teman-teman Zuma tahulah ya, takut Zuma tuh dengan Saya tidak takut. Saya cuma minta satu doang Iya. dalil. Iya. Udah dikasih Tunggu dalil, dulu. tapi kok malah- Diam malah dulu. teriak-teriak. Takut. Takut. Iya, Saya takut. cuma minta dalil doang. Enggak dikasih. Iya, tenang Kamu dulu. kasih dalil as-safat, aku bacakan tuh dalilnya. Iya. Wa illut, Tenang wa dulu. inna lut, laminal mursalin. Mana berbicara Ka'bah di situ? Nah, itu- Mana bicara Ka'bah? Nah itu turun di mana ayatnya? Ayatnya turun di Itu mana? Ayo? berbicara tentang Ka'bah, Ayo. bukan? Kutanya dulu, itu Nah. berbicara Ka'bah atau bukan? Gimana Mas Zuma? Ayat Saya itu tanya, turun di mana? itu berbicara Ayat itu Ka'bah turun atau di bukan? mana? Kutanya dulu, itu Oke, berbicara ayat itu Ka'bah turun di atau mana? bukan? Simpel, pertanyaannya. Ayat Hei, itu turun di mana? Bang Zuma, ayat itu turun di mana? saya Tanya. tanya samamu, itu bicara Tanya. Ka'bah atau bukan? Tanya, ayat itu turun di mana? Itu bicara Ka'bah atau bukan? Turun di mana ayat itu? Itu bicara Ka'bah atau bukan? Ayat itu turun di mana? Jawab. Itu Simpel. bicara Ka'bah Tanya, atau bukan? Ayat itu turun di mana? Ayat turun ada Ayat itu Madaniyah, turun di ada mana? Makkiyah. Mekah atau Madaniyah, Madinah? Makkiyah. Ayat itu Wow. turun di mana? Sekarang pertanyaan saya, Ayat itu bicara turun Ka'bah di atau mana? bukan? Hei, Hei, Nah ya udah, kamu nggak ini bisa guru jawab sama ya. murid sama Pertanyaan doang. simpel loh. Itu bicara Ka'bah atau bukan? Teman-teman, dia nggak bisa jawab pertanyaan simpel. Saya sudah Nggak jawab. bisa jawab. Al-Quran itu ada yang disebut apa-apa. ayat-ayat Kalau nggak Makkiyah, bisa ada jawab, Madaniyah. nggak apa-apa. Yang Aja saya nggak bisa tanya jawab. samamu, yang saya Tenang aja, tanya tenang. samamu, Tenang. apakah dalil Oke. itu bicara tentang Ka'bah? Oh, jadi selama ini Oh, Zuma tuh jadi. nggak tahu ya. Oh, jadi. turunnya di Oh, mana. jadi. Saya Wah. tanya lagi, saya ulang lagi. Udah. Apakah ayat As-Saffat Berarti ayat 133 itu emang bicara kayak gini Ka'bah? nih, karakteristik awalnya itu memang teriak-teriak tapi Kamu- nggak ada datanya. Kamu tidak akan pernah bisa merubuhkan akidah Islam, anak muda. Meskipun kau bersama setan yang ada di belakangmu sekalipun. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Al-Quran surah As-Saffat itu berbicara mengenai Ka'bah? Tidak, saudara-saudara. Oke, jadi Yang berbicara Zuma, tentang Ka'bah itu, dengarkan Iya. saya, dengarkan. Innama umirtu an a'budu ini ditanya rabb itu ayat yang turun hazihil di mana aja nggak tahu baldatil ladzi Saya tanya harramaha simpel. wa lahu ayatnya kullu turun syai'. di mana?
Wa umirtu an akuna minal muslimin. Jadi kalau kamu ditanya ayatnya itu di mana, dan kamu nggak tahu gimana ini. Ya teman-teman juga tahulah yang di bawah ya, bagaimana daripada karakter Zuma ini ya teman-teman ya. Jadi memang seperti itulah. Tidak mampu untuk ditanya sebuah data. Itu berbicara mengenai kamu. Di manakah data itu? Adanya di Mekah, Mukarram, dan itu dinubuatkan di dalam kitab teman-teman nanti saya akan bongkar juga ya soal bukan tentang Nabi Nuh, Al-Quran. ada hubungannya di Nabi live Nuh dengan kamu. Nanti saya akan buka komal saya akan live ya soal Ka'bah, dan teman-teman juga boleh untuk follow akun saya ya. Nanti saya akan buka nih daripada pemahaman kamu itu karena Kristen, kamu itu tolol juga memang dari tadi ya, bahas agamamu kau nangis. Sekarang kau datangkan kucing seperti ini mau menghadapi umat Islam. Iya Bang Zuma ini tahu lah kalau saya yang saya tanya, yang saya tanya itu apa dari tadi? Dengar kau jadi saksi dari sejak dia di sini saya minta dalil. Ada dalil? Tidak ada dalil. Terus kau mau jagokan, kau ingin menutupi. Saya mau bicara dulu mungkin Kristen dengan membawa orang seperti ini. Mana bisa dulu Bang Zuma, soalnya Bang Zuma udah nggak bisa. Saya cuma minta dalil. Padahal saya menunjukkan masih dalil. remaja. Kalau di tengah-tengah orang Kristen mungkin kamu bisa jago sepaten, tapi tidak bisa. Saya butuh dalil. Gak usah teriak-teriak, kalem aja kayak saya. Saya butuh dalil. Saya memang suaranya begini. Suaraku memang begini, Kicau. Orang yang kejang-kejang. Suara aku memang begini, bukan kejang. Yang kejang itu ketika dimintai dalil, tapi tidak ada dalil. Jadi teman-teman yang di bawah, saya akan kasihan kali. Mana dalil? Mana dalilnya? Daripada pandangan Islam itu sendiri. Saya minta dalil aja, kau mau bongkar apa? Saya minta dalil. Soalnya banyak sekali ya dalam kesempatanmu memberikan dalil. Apa yang kamu lakukan? Kalian juga dapat mengenal kalau memang diskusi itu nggak pernah sehat. Kalau mau diskusi gantian harusnya Bang Zuma jaga adabnya, jaga kita untuk berdiskusi dengan sehat, bagaimana ganti-gantian. Malu lah masa apologet Islam seperti ini. Tenang aja, saya juga kemana-mana. Kamu menunjukkan data, tidak kau tunjukkan data. Terus kamu suruh saya mendengarkan ocehanmu gitu. Saya juga orangnya kalem kok, enggak tahu. Saya bukan lebay kayak kau, sorry. Jadi kalau memang kalau saya seperti kamu, saya juga telah disusupi ilmu kayak kamu. Kalau aku lembut kayak kamu itu. Dan host, siapa yang mau dengarkan kamu? Saya berkata-kata dulu. Siapa yang mau mendengarkan kamu? Kamu datang di sini dijagokan oleh oten-oten sesamamu, tapi kau nggak mampu memberikan apa-apa. Saya cuma minta dalil dulu Bang Zuma. Oke, terima kasih ya. Saya cuma minta dalil tok, tapi tidak ada dalil. Tenang aja Bang Zuma. Tenang, kalem. Saya minta dalil saja. Saya minta dalil. Nah, saya kasih lagi kamu kesempatan. Saya diam lagi. Saya masih tunggu dalil. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur. Kamu juga gimana ini? 3 menit gitu. Cuman minta dalil doang, nggak bisa dikasih. Nih teman-teman, ini pelajaran buat kalian saudara Kristen. Nah, kok saudara Kristen? Hah? Kamu nggak mau bersaudara lagi dengan saya? Katanya kasih, gimana sih orang-orang ini? Dengarkan. Pak Zuma. Dengar dulu. Pak dengar dulu, kalem. Kalem, dengar dulu. Saya mau izin ibadah, dengar dulu. Pak Zuma. Tadi harusnya Pak Zuma dengerin aja dia dulu ngomongnya seperti saya memberikan ruang loh, sampai saya menghitung. Kasih waktu, udah dihitung pun. Saya minta dalil. Anda lihat nggak tadi? Dia nunjukkan Al-Quran surah As-Saffat ayat 133. Saya baca lebih dari itu.
Anda bicara Ka'bah. Dengar. Makanya waktu saya singkat Bang, saya mau ibadah. Dengarkan saya dulu. Kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian juga ambil terjemahan. Kita lihat ya. Dengar. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Pak bicara tentang tadi itu pembahasan dengan dia. Onta-onta muda, median dan eta, mereka akan datang kepadamu. Itu di mana? Di tempatnya Lut atau di Mekah? Gurunda. Segala kambing domba Khedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Itu di mana? Nebayot anak pertamanya Ismail, Khedar anak kedua. Sekarang dibuktikan di mana? Daerahnya Lut atau di Mekah? Pamelco sadar. Yang ketiga, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan. Dan jawab aja pertanyaanku. Kamu mau berdiskusi sama aku gak? Dari tadi kan kau sama Melcut. Aku belum kebagian ini. Aduh. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Itu di Mekah, di tempatnya Kitun. Ayo, itu di Mekah atau di tempatnya Kitun? Yesaya 60:11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut ditawan sebagai tawanan. Itu di tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo jawab. Ini pelajaran buat kalian. Ini nubuat. Yesaya 60 nomor 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ini di tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Ya kamu sekarang sama. Yesaya 60:12. Orang akan menyebutnya dengan bangsa yang suci. Orang-orang akan berkata menjadi tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang dicari, yang tidak ditinggalkan. Itu tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Tempat yang dicari yang menjadi tujuan. Tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Sabar dulu, belum. Yesaya 60 nomor 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu dengan sebutan selamat, salam, Islam, dan pintu-pintu gerbangmu disebut pujian. Alhamdulillah, Muhammad, Nabi Muhammad. Ayo, itu di tempatnya Kitun atau di Mekah? Yesaya 25 nomor 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan suci. Orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya, dan orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Itu nubuat. Udah belum? Dengar dulu. Kalau sampai itu terjadi di kotanya Kitun, tempat pada para Homreng, kaumnya Nabi Lut, kaumnya tadi itu, dia ingin menjadikan kota Homreng itu sebagai tokoh utama. Nah sekarang nubuatan tentang ini di dalam kitab yang Anda gunakan, apakah ada menuju kepada kota yang disebutkan si Kitun tadi, si kotak-kotak itu ada nggak? Semua tertuju kepada Mekah Al-Mukarram. Begitu saudaraku ya. Jadi karena waktu saya sudah ibadah, saya isi ibadah dulu. Ingat, tadi Anda mengatakan ada mau dialog dengan saya tunggu hari Senin sampai seterusnya kapanpun itu saya siap. Yang penting ingat, dia berilmu, dia punya kapasitas, dia bawa akal, dia tidak pakai doktrin, dan ingat, dia rajin cebok. Itu syaratnya. Saya kira demikian untuk sementara. Saya ibadah dulu teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa berakal sehat, meninggalkan agama yang mematikan akal Anda demi keselamatan dunia dan juga di akhirat. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Kristen adalah agama yang tidak menggunakan akal sehat. Untuk menjadi Kristen, akal harus dimatikan berdasarkan doktrin-doktrin Paulus. Demikian. Salam NKRI, salam satu bangsa, satu nusa, dan satu keadilan rakyat Indonesia. Merdeka. Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.